Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar atau orang bijak. Orang pintar ketemu dengan orang pintar, orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait penetapan calon gubernur DKJ, Daerah Khusus Jakarta, yang mana KPU telah menetapkan 3 paslon untuk bertanding maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Ketua KPU DKJ Wahyu Dinata mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi data, maka KPU DKJ menetapkan 3 paslon yang sah menurut undang-undang untuk bisa mengikuti pilkada serentak. 3 paslon tersebut berhak maju dan konstelasi politik pilkada di Daerah Khusus Jakarta untuk memperebutkan kursi sebagai gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta. Ketiga paslon yang ditetapkan KPU yakni Pramono Anung Rano Karno, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Ridwan Kamil Suswono. Setelah pengocokan nomor urut, maka didapatlah nomor urut ketiga calon paslon tersebut, yang mana dalam pengocokan nomor urut tersebut paslon Ridwan Kamil Suswono mendapat nomor urut 01, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat nomor urut 02, serta Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor urut 03. Dari ketiga paslon tersebut, visi dan misi paslon nomor 1 antara lain Jakarta maju sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera. Sementara misinya adalah membentuk manusia Pancasila yang berdaya saing, setara, berdaya, dan berperadaban luhur, mewujudkan kota global yang berketahanan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membangun kota layak huni kelas dunia dengan infrastruktur yang berkelanjutan, menghadirkan pemerataan pembangunan di wilayah Jakarta, dan membentuk pemerintahan yang transparan, transformatif, dan proaktif melayani. Sementara visi dan misi paslon nomor urut 02, visi paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Adapun misi Dharma Pongrekun dan Kunwardana adalah sebagai berikut: mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat, mewujudkan reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui
pengobatan preventif yang aman dan beradab, mewujudkan inovasi, perbaikan desain kota, desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan melalui pengaruh keutamaan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global yang tangguh untuk menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan sungai yang mengoptimalkan waduk kanal, pompa, serta taman dan hutan kota. Mewujudkan penguatan koneksivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab, kesetaraan sosial, profesional yang terampil, praktis, dan kreatif. Mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi Samudra Biru dan bioekonomi Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Itu visi dan misi paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara visi dan misi paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno adalah menuju Provinsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun misinya membangun masyarakat modern, megapolitan yang madani, berbudaya dan sejahtera, mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka akses luasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan pemerintahan dengan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk memberikan layanan publik yang prima. Ya, itulah visi dan misi ketiga paslon. Kalau berdasarkan misi tersebut, saya lihat yang paling lengkap adalah paslon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana. Mereka secara lengkap mewujudkan apa sih misi dari mereka menjadi gubernur Jakarta ini. Ya, jadi kepada masyarakat kita harus benar-benar teliti siapa yang nantinya memimpin Jakarta 2024-2029. Karena apa? Salah-salah memilih pemimpin, ya begini-begini lagi. Ya, kalau kata Winston Churchill, ya dia bilang begini, dalam perang Anda hanya mati sekali, tetapi dalam politik Anda bisa mati berkali-kali. Maksudnya apa? Ya, jangan kita masyarakat ini berulang kali salah memilih pemimpin. Ya, kita sudah tahu misalnya dia tidak bisa memimpin di daerah lain, tiba-tiba dia masuk ke Jakarta, kita mau milih dia mau jadi apa nanti Jakarta. Ya, lalu ada orang yang calon gubernurnya sudah duduk di pemerintahan, tetapi selama di pemerintahan pun dia tidak mempunyai kontribusi kepada negara ini, atau ke Jakarta tiba-tiba menjadi gubernur. Ya, kita sih berharap kepada masyarakat jangan Anda terkecoh dengan visi dan misi. Jangan Anda terkecoh dengan gimmick dari calon gubernur yang selalu pansos, ya, mencari perhatian. Tapi pilihlah gubernur, ya, calon gubernur yang mempunyai visi dan misi yang
bisa membawa kemanfaatan bagi Jakarta, warga Jakarta, ya khususnya. Karena apa? Dari calon gubernur Jakarta nih, kemungkinan akan nantinya bisa mencalonkan jadi calon presiden. Kita sudah lihat beberapa calon gubernur sebelumnya yang duduk di Jakarta nih, ujung-ujungnya mencalonkan jadi presiden. Artinya, sekali-kali kita harus hati-hati memilih pemimpin Jakarta. Ya, kalau saya melihat yang saat ini ya, sekarang Jakarta sudah ada calon independen. Ya, calon independen artinya dia tidak terikat kepada partai, tidak ada sekat. Kalau calon independen itu dia bukan dikatakan petugas partai. Calon independen itu berarti dia adalah petugas dari rakyat. Ya, petugas dari rakyat artinya diperumpamakan seperti dia supir dari bus. Kalau supir dari bus, penumpangnya masyarakat bisa mau berhenti di mana saja atau langsung berbicara. Ya, kalau misalnya supirnya tersebut di dalamnya ternyata banyak orang partai, maka aspirasi dari masyarakat tidak sampai langsung kepada supirnya karena ada sekat-sekat, ada barrier dari partai. Sekiranya mungkin masyarakat Jakarta yang mungkin mau perubahan, menurut saya kita mencoba dulu calon gubernur yang independen. Ibarat kata orang, gubernur independen itu seperti kertas putih yang belum ada coretan, sehingga biarlah masyarakat nanti akan menuliskan apa yang menjadi pesan kepada gubernurnya, yang akan dia bawa, dia kerjakan, dan dia laksanakan. Ya, kalau misalnya calon gubernur itu dari partai, kita sudah sama-sama mengetahui pasti ada sandera dari partai tersebut, ada balas budi, ya, dari partai harus ditampung apa yang menjadi keinginan partai. Tetapi, ya, kalau yang dipilih itu independen, menurut saya itu lebih masuk di akal. Kemarin kita udah sama-sama melihat dan kita banyak mengikuti bahwasanya demo besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia yang memprotes terkait dengan undang-undang yang diajukan oleh masyarakat terkait undang-undang pemilu, yang mana MK akhirnya memutuskan aturan yang memperbolehkan sekian persen peserta untuk mengikuti pilkada. Ya, pada saat itu kita sama-sama ketahui banyak partai-partai yang menolak putusan MK tersebut. Artinya, saya mengatakan kalau para penonton channel YouTube Fernando sudah tahu bahwasanya demo kemarin masyarakat menolak ini usulan DPR tersebut yang akan menolak putusan MK. Terus kenapa kita tidak mencoba untuk memilih calon gubernur daerah khusus Jakarta yang jalur independen, supaya kita beri kesempatan kepada dia. Kalau yang kita sudah mengetahui yang jalur partai sudah selama ini jalur partai semua. Sejak dimulainya pilkada, ya, serentak atau pilkada di daerah-daerah, ya, semuanya itu melalui jalur partai. Sejak dimulai, ya, khusus Jakarta, rata-rata semua itu melalui jalur partai. Ya, belum ada sejarahnya pilkada Jakarta, ya, ada perwakilan independen. Sekarang kalau sudah ada perwakilan independen, kenapa tidak kita coba? Kenapa kita harus jatuh ke lubang yang sama, ya, dengan memilih calon gubernur dari partai?
Kan begitu. Masa keledai saja dikatakan tidak mau jatuh ke lubang yang sama, masa kita mau berulang kali seperti itu? Menurut saya, selaku saya warga Jakarta, ya, kita sih memilih independen supaya kita bisa langsung berbicara kepada gubernurnya di balai kota sana. Langsung. Tidak ada melalui partai. Ya, artinya tidak ada seperti tadi perumpamaan kertas putih itu, tidak ada noda atau tulisan yang sudah tercoreh di kertas putih itu. Kalau dia calon independen, biar masyarakat yang menuliskan. Apa yang menjadi keinginan masyarakat? Ya, lagi-lagi ini adalah momen penting buat penduduk Jakarta untuk memilih pemimpin yang benar-benar bersih, tidak terikat kepada partai, salah satu partai apapun itu. Jangan pula ada calon gubernur yang gagal di wilayahnya datang ke Jakarta, mau mengurus Jakarta, gimana ceritanya? Kan gitu. Atau ada yang bekas pemimpin di Republik ini, pejabat di Republik ini tiba-tiba jadi gubernur. Ya, menurut saya program yang disampaikan oleh calon gubernur independen dengan motonya aman, seluruhnya sudah tercakup di sana, aman. Artinya nomor urut 2 mengatakan tidak boleh ada lagi kemacetan dan kebanjiran, tidak boleh ada lagi tindak pidana baik pemerkosaan maupun jambret dan lain sebagainya di Jakarta ini. Karena ternyata nomor urut 2 calon independen Bapak Dharma Pongleng pun itu adalah seorang jenderal bintang 3 yang mempunyai pengalaman bagaimana mengamankan Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia saja bisa dipantau, kenapa Jakarta tidak bisa? Kan begitu. Jadi menurut saya misi dia mengamankan Jakarta, mengamankan seluruh aspek-aspek, bukan hanya kemacetan, banjir, kesehatan, pendidikan, tindak pidana, bukan hanya itu, tapi seluruhnya. Termasuk misalnya aman dari intimidasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Misalnya masyarakat mengurus sesuatu ke pemerintah DKJ, maka tidak perlu harus takut lagi dipersulit. Ya, ini mungkin masukan saya kepada warga Jakarta yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Nanti kita lihat dalam debat terbuka, ya, yang mungkin kalau saya tidak salah, ya, minggu depan sudah debat terbuka, ya, calon gubernur DKJ. Lihat bagaimana pemimpin yang berani dan tegas supaya kita tidak salah memilih. Jangan lagi-lagi kita memilih pemimpin yang hanya gimmick-gimmick saja, pansos, sehingga popularitasnya naik, elektabilitas naik, tapi setelah menjadi gubernur nanti menyesal. Masyarakat lagi-lagi begitu, ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemilu kada di Jakarta, supaya kita benar-benar memilih pemimpinnya yang terbaik agar tidak terulang kembali hal-hal yang sama kepada masyarakat. Ya, bagaimana para jubir dari calon gubernur tersebut menyampaikan visi dan misi dari gubernur-gubernur mereka. Artinya masyarakat bisa menonton di televisi mana sih calon gubernur yang terbaik. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, ya, lagi-lagi kepada calon gubernur yang akan bertanding, jangan mempergunakan isu politik sara agar tidak terulang lagi permasalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,
yang memecah masyarakat Jakarta sehingga terkelompok-kelompok. Mudah-mudahan ke depannya isu-isu tidak bisa atau tidak digunakan lagi. Ya, berujarlah Anda yang baik, ya, sampaikan misi dan visi Anda lagi-lagi kepada masyarakat. Jangan Anda memilih pemimpin yang hanya gimmick dan berwacana atau di pansos. Itu aja bisa kami sampaikan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.